Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat video mengenai budaya positif melalui kegiatan diseminasi. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian sudah menyempatkan diri untuk hadir pada forum diseminasi budaya positif. Namun sebelum dibuka, sebelum kita masuk pada inti apa yang akan kita bicarakan, terlebih dahulu kami mohon berkenan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Lubang untuk membuka forum. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Amin Muhammad Amin Esos, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Saya paham, saya ketahui bahwa Bapak Ibu ini hari ini pada sibuk semua. Tapi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di tengah kesibukan kita semua, kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk hadir bersama di tempat ini. Guna untuk melaksanakan satu kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh teman kita yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak diseminasi budaya positif. Salam dan taslim terlupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa ini adalah satu kegiatan yang kesekian kalinya ya untuk teman kita yang ikut pendidikan calon guru penggerak. Jadi kita harus membantu teman kita, harus bersama-sama apa-apa yang menjadi tugas. Ada tugasnya adalah budaya positif. Ini bukan semata-mata hanya sebagai tugas saja yang dibuat untuk memenuhi kewajibannya sebagai calon guru penggerak. Tetapi disiplin positif ini harus betul-betul kita terapkan di sekolah kita. Ini harus menjadi budaya yang harus tercipta di sekolah ini. Jadi alhamdulillah satu kesyukuran bagi kita di SMP 14 Bulukumba. Ini sudah banyak teman kita yang mengikuti calon guru penggerak. Dan baru-baru ini telah lulus 2 orang, kemudian menyusul 2 orang. Baru-baru ini di angkatan 11 ya, ada 1 orang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi tugas di dalam pendidikan guru penggerak ini bisa dilaksanakan, bisa ditularkan ke teman sesama teman, bisa ditularkan ke anak-anak, bisa menjadi budaya di sekolah kita. Ya. Jadi sebagai pengantar, saya tidak terlalu panjang lebar. Nanti Pak Muhammad Amin, Pak Amin yang akan menyampaikan seperti apa budaya positif ini. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang menyempatkan hadir pada hari ini. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Tepuk tangan dulu untuk. Baik, jadi sebelum kami lanjut, sekali lagi saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sempat meninggalkan kegiatannya untuk hadir di forum ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, adapun forum ini bertujuan untuk mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa itu budaya positif. Nah, kalau mendengar budaya positif, kira-kira apa yang terbersih di dalam hati kita? Mungkin budaya positif, ada mungkin yang sudah paham apa sebenarnya budaya positif. Pak Yusuf mungkin paham ya, apa itu budaya positif? Silakan. Terima kasih. Jadi pemahaman saya terkait budaya positif artinya kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Untuk Pak Yusuf. Jadi ada lagi mungkin yang memiliki pendapat lain tentang budaya positif, bagaimana dia menurut? Baiklah, sebelum kita lanjut, apa yang disampaikan tadi, kita senyum dulu karena saya lihat ini dari tadi cemberut nih. Apalagi yang di sisi kiri sana kayak ada sesuatu beban begitu. Makanya mari kita sama-sama untuk senyum selama 30 detik. Jadi caranya mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiri dulu. Berdiri dulu, kemudian bahu hadapan. Iya. Jadi yang sisi kanan berhadapan saja. Iya. Yang bisa bertiga. Jadi tenisnya begitu. Jadi berhadapan, kemudian dalam hitungan ketiga senyumlah di hadapan Anda. Tahan 30 detik. Baik, 1, 2, 3. Senyum. Senyum yang lebar ya. Baik, terima kasih. Kita sudah tersebut dan hal ini juga bisa diterapkan di peserta didik kita. Mungkin di akhir-akhir pembelajaran sudah agak jenuh, seperti inilah bisa dilakukan selain dengan permainan-permainan lain. Mungkin dia sudah bosan. Baik, lanjut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi. Sebagai pemantik di sini saya sudah menuliskan, yakni menghargai pendapat peserta atau teman, kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi yang dimaksud dengan pendengar yang baik di sini adalah mendengarkan jika ada orang yang berbicara. Terima kasih Pak Bahar, selamat datang Pak Baharudin SKG dan juga Bu Ade Isman baru saja bergabung dengan kita. Kemudian aktif di dalam forum. Jadi aktif di sini bisa bertanya jika ada hal, kemudian bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman lain. Dan Ibu sekalian, Bapak sekalian, saya mengajak untuk mengisi apalagi kira-kira yang bisa kita masukkan di dalam kesepakatan forum diskusi kita sebelum saya lanjut lebih jauh. Mungkin dari Bu Adi ada mungkin yang bisa dimasukkan lagi. Gimana? Iya. Oke. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Gotong royong. Ya, mungkin masih ada lagi, satu lagi atau dua lagi. Mengangkat tangan ketika itu bertanya. Iya. Jadi mengangkat tangan atau izin ya. Ya. Jadi pada saat meneliti mungkin kita bisa berpikir-pikir juga apa aja yang bisa dikasih matu yang kita sepakati. Atau sudah cukup? Menghargai pendapat teman aktif dan bertanggung jawab isu yang bertahan ketika. Ada lagi? Atau sudah cukup? Bersikap sopan sama. Baik, terima kasih Bu Wery, selamat datang
silakan di posisi kiri. Ya, baik, ini sudah cukup ya, cukup Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Lanjut Bu Ana. Sahabat guru penggerak, jadi itulah tadi kesepakatan kita di dalam forum ini yang kita sepakati bersama. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau perilaku baik yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, inilah yang akan kita upayakan agar di sekolah kita itu muncul ke permukaan yang namanya budaya positif. Di mana sebenarnya di sekitar kita itu budaya positif ada, tetapi kadang tidak muncul ke permukaan. Nah, disinilah sebentar kami akan mengimbaskan bagaimana cara memunculkan budaya positif yang ada dalam diri kita, di lingkungan kerja kita ataupun di lingkungan keluarga kita. Lanjut. Nah, sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Namun, inilah yang akan kita bicarakan bagaimana kira-kira caranya memunculkan budaya positif di dalam diri kita agar bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah maka harus dimulai dari diri dulu. Kemudian ada 6 tahap yang harus kita lakukan untuk mewujudkan itu. Yang pertama adalah disiplin positif, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi kita? Kita datang ke sini motivasinya apa sih sebenarnya? Ya, jadi bukan ada motivasi internal dan eksternal begitu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan posisi kita, posisi kontrol manusia, posisi kontrol restitusi kita, dan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan sekolah. Jika di sekolah kita atau di sekitar kita ada masalah yang harus kita selesaikan, maka yang kita perlu lihat dulu adalah disiplin positifnya. Kenapa seperti itu? Yang kemudian motivasi perilaku manusia. Disiplin positif. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif, merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada dasar yang mendasari munculnya disiplin positif tadi. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan tindakan. Lanjut. Kemudian disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi dia betul-betul sadar dengan apa yang dilakukannya berdasarkan pengaruh dari luarnya. Lanjut. Kemudian lanjut. Nilai-nilai kebijakannya apa? Nilai-nilai kebajikan tadi itu adalah kejujuran, kemudian keadilan, belas kasih, kesederhanaan, dan sebenarnya masih banyak lagi. Bukan cuma 10 nilai-nilai kebajikan yang perlu ditanamkan di dalam peserta didik kita. Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi terbagi atau sudah ada di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya jelaskan sedikit di sini. Ya, saya jelaskan sedikit di sini bahwa 6 dimensi profil pelajar Pancasila terdiri dari bernalar kritis, kreatif, mandiri, berwawasan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong. Di sini lagi terbagi, dan ini kami tidak masuk ke sini.
Nanti kita akan bahas secara khusus karena ini materinya panjang kalau di sini. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia sebagaimana tadi untuk memunculkan disiplin positif, maka ada motivasi yang mendasari, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada 3. Jadi peserta didik kita itu kadang termotivasi karena hanya menghindari hukuman sebenarnya. Dia tidak mau dihukum, akhirnya dia terpaksa melakukan hal-hal yang mungkin bisa berbahaya bagi dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi sebelum lanjut kami ingin bertanya dulu Bapak dan Ibu sekalian sebagai motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang paham apa itu sebenarnya motivasi perilaku manusia. Ibu Eri ada yang bisa bantu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependek pemahaman saya, motivasi perilaku manusia adalah hal yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain atau bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Heri tadi, bahwa motivasi perilaku manusia itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan berdasarkan sesuatu. Jadi kami menyempurnakan sedikit, menambahkan sedikit izin Bu Heri, bahwa motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 2. Yang pertama motivasi dari dalam atau internal, kemudian motivasi eksternal atau dari luar. Nah, di sini ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, itu motivasi apa itu? Eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu masuk ke dalam motivasi eksternal juga. Nah, yang masuk ke dalam motivasi eksternal adalah yang ketiga. Inilah yang harus kita capai agar anak-anak melakukan budaya positif, membiasakan diri melakukan hal-hal positif tanpa paksaan, tanpa takut untuk dihukum, tetapi betul-betul murni untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Disinilah untuk mengatasi masalah pada poin 3 tadi, yakni disiplin positif. Bantu saya. Kembali lagi. Nah, untuk mengatasi ketiga hal ini atau memunculkan itu, maka dibuatlah untuk mengatasi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, maka yang dilakukan adalah membuat keyakinan. Lanjut tadi di slide itu. Baik, jadi Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah ada keyakinan kelas, sudah dibuat di kelasnya. Sudah ada ya? Sudah ada. Very sudah ada. Kalau Ibu Haji? Ada. Baik. Bagaimana setelah Bu Haji membuat keyakinan kelas dan sebelumnya mungkin bisa diceritakan Bu Haji? Ya, terima kasih. Sebelum saya melakukan membuat keyakinan kelas di kelas saya, anak-anak semua saya lihat bebas melakukan apa saja. Setelah saya melakukan, saya berikan motivasi dan pandangan kepada anak-anak ini. Akhirnya apa yang kita inginkan, mereka semua sadar dan menyadari bahwa pentingnya disiplin dalam kelas. Itulah yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang
Silakan Pak Yusuf. Keyakinan kelasnya mungkin sudah dibuat atau belum? Ini harus dijujuri Bapak. Terima kasih Pak untuk keterangannya. Jadi setelah saya membuat keyakinan kelas, ternyata memang terjadi perubahan di dalam kelas itu. Karena selama ini saya tidak membuat keyakinan, tapi saya buat peraturan. Ternyata dengan peraturan itu seakan-akan membuat anak-anak merasa diambil haknya. Maka saya ubah menjadi keyakinan kelas, di mana semua aturan-aturan yang ada di dalam kelas itu sesuai dengan kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi semua kebiasaan positif yang dianggap memang baik, maka itu yang disepakati. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu membuat suasana menjadi disiplin tetapi tidak memberatkan anak-anak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Tuhan. Masih ada? Baik, terima kasih Ibu Wajiadia dengan Pak Yusuf tadi sudah menyampaikan pengalamannya. Jadi betul sekali bahwa pengaruh keyakinan kelasnya dibuat di sini sangat besar sekali. Itu kenapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya yang membuat itu adalah siswa itu sendiri bekerja sama dengan guru atau dibantu oleh guru. Tadi disinggung mengenai peraturan kelas. Jadi dulu itu memang yang namanya peraturan kelas selalu menggunakan kalimat-kalimat negatif, seperti dilarang buang sampah. Implikasinya atau outputnya itu biasanya adalah hukuman. Kapan dia melanggar peraturan, maka dia dihukum. Maka itulah diturunkan, disempurnakan lagi menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini terbentuk dari kalimat negatif tadi menjadi positif. Bedanya di situ antara peraturan dengan kesepakatan. Kesepakatan ini ujung-ujungnya atau implikasinya adalah konsekuensi. Kemudian dari kesepakatan kelas ini berubah lagi menjadi namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah kemudian implikasinya apa? Ialah tanggung jawab. Sedikit saya akan masuk ke sana secara teknis mengenai pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Ini teknisnya sedikit. Tidak apa-apa, saya izin saya masuk sedikit di teknisnya. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama itu kita harus mengadopsi peraturan kelas. Jadi kalau misalnya belum ada peraturan kelas, kita buat dulu peraturannya, tidak apa-apa pada saat ingin membuat keyakinan kelas. Jadi tahapannya seperti itu. Buat dulu peraturan, kemudian ajak siswa menyetor minimal 10 kalimat larangan di dalamnya. Itu dikumpul, disatukan. Kemudian ajaklah siswa untuk mengubah kalimat itu, atau ibu bisa membantu mengubah kalimat negatif itu menjadi positif untuk menjadi kesepakatan kelas. Nah, jika sudah ada kesepakatan kelas, 10 kesepakatan di situ, itulah yang kita adopsi lagi menjadi keyakinan kelas. Caranya adalah mengurangi yang 10 tadi itu, kita kurangi peraturannya terlalu banyak keyakinan. Jadi kalau misalnya di kesepakatan kelas itu 10, maka ajaklah siswa kita yang mana yang terpenting di sini kira-kira, atau yang mana kita buang anak-anak di sini peraturannya. Kesepakatan kita itu terlalu banyak, jadi cukup sedikit saja. Ini 5 keyakinan kelas begitu yang mudah dihafal, mudah diingat oleh peserta didik kita. Kemudian keyakinan kelas itu implikasinya adalah tanggung jawab. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, menyadari bahwa itu salah, kemudian dia mempertanggungjawabkannya. Sedikit saya masuk lagi mengenai perbedaan. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh antara hukuman dengan konsekuensi. Bu Mala mungkin bisa ya? Terima kasih Bu Mala, silakan. Contohnya saja, kalau konsekuensi apa, kalau hukuman apa, nanti kita bisa. Terima kasih. Contohnya hukuman, misalnya murid datang terlambat, kita berikan hukuman misalnya lari keliling lapangan atau
membersihkan WC. Terus kalau konsekuensi kita kembali ke ke keyakinan kelas tadi. Apakah dalam memutuskan tadi ini ada sanksi yang kita diberikan atau konsekuensi? Sini apabila sudah ada konsekuensi maka setiap anak harus menerima apa konsekuensinya. Dan itu kita tidak bisa lagi memberikan hukuman di sini. Dan bedanya kalau konsekuensi itu kita harus terima. Kita harus terima karena sudah diputuskan, sudah disepakati. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mau atau menolak, harus, karena ini sudah diputuskan, sudah disepakati bersama. Beda tadi kalau misalnya dihukum sepihak, misalnya hanya guru yang memberikan hukuman, berarti itu sepihak guru saja. Kalau konsekuensi ada kesepakatan sebelumnya antara siswa dengan guru. Terima kasih. Baik, terima kasih bersama. Jadi mungkin ada yang bisa tambahkan, Ibu Ali Farila mungkin? Bu Ade? Baik, jadi seperti yang disampaikan tadi Bu Nirmala bahwa konsekuensi itu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa harus mau tidak mau harus diterima. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari apa yang dilakukannya. Jadi contoh daripada hukuman itu sendiri sebagaimana dipaparkan oleh Bu Nirmala tadi, bahwa misalnya terlambat datang, kemudian hukumannya lari, maka itulah yang namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah mengembalikan suasana menjadi seperti semula, atau hukumannya itu berhubungan dengan kesalahannya. Contohnya begini, kalau konsekuensi, seorang siswa menumpahkan gelas di atas meja guru misalnya, kena tapla meja dan basah. Konsekuensinya adalah siswa tersebut harus membersihkan tapla meja itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan konsekuensi. Dia harus mengembalikan semula situasi yang dari awal sebelum dia melakukan kesalahan. Sementara hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Terlambat datang tapi disuruh lari, maka itu adalah hukuman. Kalau konsekuensinya itu tadi, dia mengembalikan suasana seperti semula. Berbeda dengan tanggung jawab, hampir sama dengan konsekuensi. Bedanya di sini bahwa tanggung jawab itu munculnya dari diri sendiri, tidak ada paksaan melalui restitusi. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Nirmala. Lanjut. Kemudian sedikit saya akan memaparkan, mengimbaskan kembali apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka di situ pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia secara umum. Tentu kebutuhan dasar manusia ada yang lebih dari ini. Yang sempat saya tulis di sini adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau Ibu Aji sendiri, kebutuhan hidupnya kira-kira apa? Seperti apa, Bu Aji? Bisa atau sudah sepakat dengan ini bahwa kita butuh untuk bertahan hidup? Setuju ya? Setuju ya? Kita semua sepakat ya? Baik. Jadi inilah apabila murid kita tidak terpenuhi atau anak kita di rumah tidak terpenuhi hal ini, atau mungkin bisa lebih dari ini, maka dia akan bisa melanggar peraturan, melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Makanya kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia, dan itu bisa berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Lanjut. Kemudian posisi kontrol. Ya, bantu. Jangan dulu, bantu. Oke, baik. Jangan langsung dikasih lihat. Jadi posisi kontrol manusia itu
Jangan sombongkan dulu. Jadi posisi kontrol manusia, karena ada pertanyaan untuk teman-teman. Jadi posisi kontrol manusia itu ada berapa tadi? Ada kira-kira 5 atau 4 ya posisi kontrol, di mana kita itu bisa menempatkan diri sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Seperti yang saya paparkan tadi, kira-kira posisi-posisi kita sudah di mana ya? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer? Mungkin Mary bisa sedikit membicarakan dia posisinya di mana sekarang ini. Terima kasih. Kalau saya jujur ada di 2, pembuat rasa bersalah dan teman. Jujur, kalau membuat rasa bersalah saya biasa bilang begini ya sama anak. Yang kalau ibu di kelas nak biasa nanti mereka sampai ke kepala sekolah. Gara-gara kita itu saya mereka nanti nak biasanya seperti itu. Tidak kita kerja tugas tak begini, nah kasihan sama saya, dan kasihan sama mata. Jadi saya bawa anak-anak merasa bahwa ini. Terus posisi teman, saya termasuk mungkin yang sama anak-anak itu lumayan dekat. Tapi kekurangannya begitu, kadang-kadang anak-anak seperti tidak menghargai, karena saya memposisikan diri di teman itu. Kalau posisi terakhir belum sampai ke sana, Pak. Belum sampai ke mana aja. Baik, saya rasa mewakili semuanya bahwa Ibu Erik tadi menyampaikan posisinya masih pada posisi dia berada di posisi kedua dan ketiga, yakni pembuat merasa bersalah dan teman. Sedikit saya jelaskan di sini lebih dekat lagi bahwa posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah itu ialah melakukan interogasi agar anak-anak ini bisa menyesali perbuatannya sebenarnya. Kemudian sebagai teman itu biasanya melakukan pendekatan. Jangan begitu karena saya juga merasa tidak enak seperti yang disampaikan oleh Ibu Erik tadi. Kemudian juga sebagai guru, sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, di sini selamat datang silahkan Pak Andi. Jadi sedikit saya menjelaskan di sini posisi-posisi kita sebenarnya. Jadi sebagai penghukum biasanya kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru dan posisi kontrol kita sebagai penghukum, biasanya tidak tanya, langsung dihukum kalau ada yang bersalah. Misalnya terlambat datang, langsung kamu tidak pungut sampah di sana, tanpa ditanya kenapa terlambat, apa sebabnya, dan itu berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian sebagai teman biasanya menanyakan dulu alasan-alasan kenapa anak-anak terlambat. Kenapa anak terlambat? Kenapa bisa terlambat? Apakah ini pertama kali atau yang kesekian kalinya? Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai guru, sebagai posisi kontrol, sebagai pemantau, maka alasan itu kita biasanya yang memancing agar dia mempunyai alasan. Mungkin kamu tadi terlambat karena begini ya, sehingga kamu terlambat. Jadi kita yang memancing dia, membuat alasan. Kemudian apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pendidikan kita? Di posisi mana sebenarnya yang kita diharapkan? Yakni di posisi manajer. Nah, untuk mencapai posisi ini maka ada yang namanya alat bantu yang diberikan kepada kita, yakni segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bicarakan sedikit lagi. Nah ini dia, segitiga restitusi. Supaya Ibu Erik bisa naik tingkat menjadi teman, posisi kontrolnya menjadi manajer, maka yang perlu digunakan adalah segitiga restitusi Erik. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi
sebelum kita masuk di strategi 3 restitusi ini, kita harus punya keyakinan kelas dulu, seperti yang kita bahas tadi. Jadi kita tidak bisa restitusi anak-anak kalau keyakinan kelas belum kita buat. Tahapannya seperti itu tadi. Nah, untuk menstabilkan identitas begini contohnya, jika ada anak-anak yang melanggar misalnya lompat pagar, kita tangkap dia, kita stabilkan dulu identitasnya. Dilakukan berdasarkan pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Seperti itu, jadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus mengingatkan anak-anak, atau dia harus tahu sendiri. Ditanya seperti ini, kamu lompat pagar kira-kira melanggar tidak? Jadi dia yang menjawab sendiri kesalahannya, bukan kita yang menentukan bahwa kamu bersalah. Seperti itu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita dia mengakui sendiri bahwa lompat pagar itu tadi melanggar, kita hubungkanlah. Kira-kira kalau kamu lompat pagar, keyakinan apa yang kamu langgar? Yang sudah kita buat. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Biasanya anak-anak itu menjawab lewat pintu. Ya. Utama. Ya betul. Jadi biasanya keyakinan yang dia langgar itu saling menghargai dan sebagainya. Ya. Kemudian lanjut. Lagi. Nah, baik. Jadi itu tadi. Sebagai ini sebenarnya sudah kesimpulan. Kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi di yang ketiga poin ini untuk mengatasi permasalahan anak-anak, mulai dari disiplin positifnya tidak muncul, maka motivasi perilaku manusianya harus kita ketahui. Apa motivasinya ini anak-anak sebenarnya? Kemudian setelah kita dapatkan, maka kita buatlah yang namanya keyakinan kelas. Jadi untuk mengatasi itu, maka kita buat yang namanya keyakinan kelas. Mungkin di pertemuan berikut, tahapan yang lebih detail bagaimana membuat keyakinan kelas kita bisa bahas. Tetapi apakah setelah keyakinan kelas, keyakinan sekolah sudah ada, kemudian tidak ada masalah lagi? Tentu ada masalah. Nah, jika masalah masih muncul, padahal sudah ada yang namanya keyakinan kelas, maka kita lompat ke posisi 6, yakni segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu sebenarnya adalah senjata terakhir. Bukan ada yang bersalah, oh segitiga restitusi. Tidak seperti itu. Kita langsung saja ingatkan keyakinan kelas kita. Apa yang kamu langgar dari keyakinan yang sudah kamu buat? Sering terjadi kesalahan, maka disinilah hukumannya sebenarnya. Pembahasan yang dilakukan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan itu tadi. Saya rasa cukup. Mungkin lanjut. Oh ya, saya rasa sudah cukup dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, Pak Andirawan yang mau bertanya dulu, ada hal-hal yang mau ditanyakan mengenai tadi. Cukup ya. Baik, sebagai penutup, mungkin itu tadi bahwa segitiga restitusi dilakukan itu tidak harus semata-mata ada pelanggaran kemudian langsung gitu. Tetapi harus melalui pendekatan dengan dulu mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita. Demikian dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Iya. Terima kasih. Demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh teman kita Pak Amin, seperti apa disiplin positif itu. Sebenarnya
disiplin positif ini jauh sebelum istilah ini ada. Di zaman Bapak Ibu sekolah, di zaman saya dulu sekolah, ini sebenarnya kita sudah laksanakan, sudah kita lakukan. Cuma kita baru tahu, oh ternyata ini disiplin positif. Mulai anak-anak dijemput di depan, itu sebenarnya ketika kita memeriksa anak-anak siswa yang membawa tumbler dengan yang tidak membawa tumbler, itu dilakukan terus menerus. Awalnya yang dilakukan terpaksa, itu tadi disampaikan bahwa karena takut kena hukuman akhirnya membawa tumbler, meskipun sebenarnya tumblernya itu tidak pernah diminum airnya. Ketika dia haus itu beli di kantin-kantin, minum minuman yang tidak minuman yang dilarang sebenarnya untuk dikonsumsi oleh siswa. Tetapi karena dia takut kena hukuman, akhirnya dia membawa tumbler. Seperti itu. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan itu yang termasuk budaya positif. Sama ketika kita membudayakan anak-anak antri misalnya, kemudian kerja bakti. Setiap hari Jumat misalnya kita kerja bakti. Kemudian ketika pembelajaran dimulai, ada anak-anak yang izin keluar masuk kelas, itu dibiasakan anak-anak selalu izin. Itu termasuk budaya juga, itu budaya positif. Datang tepat waktu juga itu budaya positif. Jadi banyak yang sudah kita lakukan dan itu sudah hampir terus menerus juga, dan itu sudah menjadi budaya di sekolah kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga budaya dulu kita sudah, ini kan kita dulu mau belajar jadi sekolah sehat ya. Jadi ketika kita mau belajar jadi sekolah sehat, banyak hal yang harus kita lakukan. Betul-betul kita harus disiplin. Jadi di dalam menjadi sekolah sehat itu mulai dari makanannya anak-anak, minuman yang harus dikonsumsi anak-anak, yang mana yang tidak bisa dikonsumsi oleh siswa, kemudian kebersihan lingkungan sekolah juga. Kemudian membiasakan makan, membawa bekal makan makanan sehat. Dulu ini pernah kita lakukan. Kita memilih dalam satu minggu ada satu hari kita pilih untuk membawa bekal. Dan itu di dalam bekalnya itu ada namanya, istilahnya itu isi piringku. Itu kalau saya dulu baca juknisnya itu ada isi piringku itu lengkap. Ada nasinya, ada sayurannya, ada mungkin yang dari proteinnya juga, ada dagingnya, mungkin sekali-sekali ada kita mau makan ikan, biasakan anak-anak seperti itu. Makan buah juga. Ini seperti inilah yang kita mau terapkan kepada anak-anak, membiasakan membawa makanan yang sehat. Seperti itu. Itu termasuk budaya positif. Jadi apa-apa yang belum terbiasa kemudian dilakukan, akhirnya menjadi terbiasa dan terus menerus kita lakukan, itu akan menjadi satu budaya positif. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini menjadi suatu tempat informasi bagi kita bahwa apa-apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada teman yang tidak pernah baru kali ini atau memang sudah kita lakukan, dan inilah nanti yang menjadi perubahan bagi kita dan akan terus menerus kita lakukan. Jadi kita sama-sama, kalau hanya Pak Amin saja yang mau melakukan itu, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman, jangan hanya sebatas tugas saja. Semangatnya Pak Amin ini luar biasa, semangat 45 ketika misalnya memaparkan tentang budaya positif. Tetapi saya tidak mau budaya ini hanya sebatas tugas saja, setelah itu tidak ada implementasinya, tidak ada kelanjutannya. Jadi ini harus kita bahu-membahu
memberikan pengaruh, memberikan juga pengaruh positif kepada teman yang satu ke teman yang lainnya. Akhirnya ini tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang tidak melakukan ini. Kita sudah malu ketika kegiatan ini tidak terlaksana. Kita jadi malu. Jadi kalau kita ingin memberikan suatu yang budaya positif, kita sendiri sebagai guru yang harus dulu memperlihatkan kepada anak kita. Misalnya membawa, ini kecil, pengaruhnya itu tumbler misalnya. Kita paksa anak-anak, bahkan kita denda anak-anak ketika dia tidak membawa tumbler. Tetapi sebenarnya kita dulu harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kita dulu guru yang harus membawa tumbler. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini harus menjadi keharusan, dan ini di Kabupaten Bulukumba, khususnya ini di PKK Kabupaten Bulukumba itu ketika ada kegiatan, jadi besok-besok kita berkegiatan Pak Amin, tidak ada lagi menyiapkan air minum menggunakan seperti ini. Jadi kita hanya siapkan saja dispenser, siapkan galonnya, peserta Bapak Ibu guru siapkan tumblernya, kita isi air di situ. Kita meminimalkan ya penggunaan plastik yang banyak. Jadi kita mulai dulu dari diri kita dulu. Jadi ada kegiatan di sekolah tidak ada lagi yang menggunakan air gelas. Tidak ada lagi yang menggunakan botol mineral. Kita biasakan masing-masing membawa tumbler. Dan ini sebenarnya kita di sekolah lain tidak ada. Kita punya itu. Kenapa kita tidak gunakan itu? Kalau perlu, jangankan 1 galon tiap kelas, 2-3 galon itu harus ada di tiap-tiap kelas. Dan ini harus kita memang lakukan. Kemarin itu kita hanya bawa ini, tapi itu kayaknya tidak maksimal. Insya Allah mulai hari ini, besok dan seterusnya kita akan melakukan seperti itu, memberikan contoh yang baik kepada anak. Karena kadang anak-anak mau kemana, kenapa kita beli air ini habis air. Padahal kita sebenarnya ini penyedia air. Kadang kalau air lele tidak mengalir, air galon biasa kita mandi. Ini. Jadi saya minta kerjasama Bapak Ibu guru, kita sampaikan, kita perlihatkan contoh kepada anak-anak kita. Kitalah dulu yang menjadi contoh buat mereka. Jadi mungkin hanya ini yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah tadi penguatan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai budaya positif. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian sudah menyempatkan hadir. Terima kasih banyak satu penghargaan yang luar biasa buat saya secara pribadi maupun dengan saya sebagai teman Bapak dan adik Bapak saya. Jadi sebagai kesimpulan yang disampaikan tadi melalui penguatan kepala sekolah bahwa hal ini tidaklah bisa terwujud apabila hanya Pak Amin atau hanya saya yang bersemangat. Tetapi semua itu bisa diwujudkan melalui kolaborasi, saling mengisi dan memahami kekurangan kita masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi demikian tadi video diseminasi aksi nyata budaya positif bersama dengan rekan saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid bisa baca di sini.
Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Minta. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih. Kita beri firman kita close untuk Ibu Minta. Ya, jadi selain kembali bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi maksudnya mungkin di sini adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang kelima ya. Kelima. Kita warga di sekolah ini yang paham untuk untuk mendapatkan menonton. Iya. Baik, silakan Ibu Nurul maju ke depan supaya Kita warganya Pak. Baik, untuk kalimat rumput yang berikutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing dan menuntun murid kita agar dapat memperoleh tujuan pendidikan sesuai dengan potensi dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Jadi kami ulangi kembali bahwa kita sebagai warga di sekolah ini yakin betul bahwa kita ini dapat membimbing dan menuntun murid, seperti itu, agar dapat memperoleh tujuan pendidikan sesuai dengan potensi dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi menurutnya kita ini mampu untuk memenuhi kebutuhan murid di sekolah kita. Kemudian yang terakhir, silakan yang berkenan untuk Di sini saja berdiri. Nah, dari sini saja. Poin yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Maka itu Bapak. Iya, baik. Kenapa disini tempo? Ya, jadi menurut Ibu rekan kita bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi ada keragaman yang kita hadapi sebenarnya setiap hari. Tentu keragaman inilah yang membuat kita harus terus berinovasi, kreatif di dalam menghadapi untuk mewujudkan cita-cita kita seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya sehingga kita dapat menyelesaikan dan melengkapi kalimat rumpang yang jumlahnya tadi ini ada 6. Mari kita berikan dulu apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu.
Baik, jadi luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan, dan di sini sebenarnya saya mau menggunakan itu laptopnya tapi tidak apa-apa ya. Jadi di sini kami mencatat beberapa ya terkait dengan tidak apa-apa, makasih banyak, dan mohon maaf karena ibu yang jadi operator. Baik, jadi bisa dilanjutkan. Ya, nggak usah Bu, apa-apa, saya sudah ini. Jadi rupanya dari apa yang bisa kami simpulkan terkait dengan apa yang dituliskan oleh Bapak dan Ibu, rupanya di sini kita semua memimpikan. Rupanya di sini kita semua memimpikan terwujudnya di sini murid-murid yang tidak hanya berprestasi, tapi juga berakhlak mulia, berbudi pekerti, peduli lingkungan, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mungkin di sini mohon maaf karena tadi ada yang menyampaikan terkait dengan karakter profil pelajar Pancasila, ya. Mungkin kalau kita pikir semua sudah ada di situ, kenapa tidak dituliskan saja? Tapi sepanjang pengetahuan saya bahwa ternyata profil pelajar Pancasila itu sebaiknya tidak dituliskan, tapi tersirat di dalam visi tersebut. Jadi nilai-nilainya itu sebaiknya tersirat di dalam situ, dan saya rasa itu sudah mewakili tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin itu tadi. Nah, sekarang kita akan berakhlak mulia. Lanjut dulu. Ya, jadi untuk sementara itu dulu ya Bapak Ibu, dan mungkin kita akan melihat sebenarnya apa yang kita sudah inginkan, harapan kita semua ini apakah sudah sejalan dengan visi sekolah kita. Jadi mari kita lihat visi dari sekolah kita. Oh iya. Kita selesaikan dulu semua kalimat penumpangnya, baru kita simpulkan hasil kesimpulan itu yang kita sandingkan dengan visi sekolah. Sudah disimpulkan, sudah selesai. Oh, sudah kesimpulan. Iya, sudah kesimpulan. Oh, dari semua. Iya. Dari semua. Iya. Terwujudnya adalah di sini. Dibuat dalam Terwujudnya, iya. Terwujudnya murid. Terwujudnya murid. Yang berprestasi, ini kan baru kesimpulan ya, begitu kita nanti boleh dibuat kembali dalam bentuk kalimat. Nanti kan dia kalimat visi itu jangan terlalu panjang, ya. mungkin ini bisa dilemparkan kembali ke teman-teman sebentar. Iya. Jadi kesimpulan sementara yang bisa saya sampaikan, jadi terwujudnya murid yang berprestasi, berakhlak mulia, peduli lingkungan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli lingkungan tadi sebenarnya. Baik, sebelumnya saya selalu memulai
filosofi pemikiran dari seorang Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu berpikir kenapa diulang-ulang terus. Ini sebenarnya sebagai pengingat untuk saya pribadi, agar saya mengetahui, bisa mengingat kembali, mengevaluasi diri dan merefleksi diri bahwa tugas saya sebagai seorang pendidik itu adalah menuntun. Selama ini mungkin saya selalu hanya menuntut peserta didik, tapi rupanya dari tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin saya menggarisbawahi menuntun segala kodrat, segala yang ada dalam diri anak-anak didik kita. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa anak didik kita itu semua adalah istimewa dan mereka memiliki keunikan sendiri. Dan kita di sini sebagai seorang pendidik tentunya hanya bisa menuntun laku atau perilakunya, dan kita tidak memiliki kuasa untuk baik, rupanya ada selingan juga untuk menghibur mungkin Bapak Ibu. Ya. Jadi kemudian yang garis bawah lagi adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ada kata bahagia, tidak hanya sebagai seorang manusia, tapi juga sebagai anggota masyarakat. Jadi tidak hanya